Report lagi. Oke, ya. Oke, kita masuk ke nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan dulu ya. Yang kita asalnya mau mulai dari produk, tapi kita mulai dari customer dulu deh. Mulai dari customer, ya. Apa itu customer, apa itu consumers, gitu ya. Nah, apa itu nilai pelanggan, ya? Pada dasarnya nilai pelanggan didefinisikan sebagai persepsi pembeli. Ya, persepsi pembeli kita bisa refleksi ke diri kita sebagai konsumen, sebagai pembeli ya, tentang nilai yang memiliki suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk atau jasa dengan pengorbanan mereka yang mereka rasakan dengan membayar harga. Ya, jadi pada intinya adalah pemasaran kan pertukaran nilai ya. Pada intinya adalah pertukaran nilai gitu ya, nilai yang diberikan pelanggan dan nilai yang didapatkan oleh pelanggan gitu ya. Nah itu jadi definisi nilai pelanggan dapat disimpulkan dengan 4 cara. Harga murah ya, pasti kita pengen harga yang murah kan sebagai pembeli, sebagai konsumen. Adapun yang saya inginkan apapun yang saya inginkan dalam sebuah produk atau jasa gitu ya. Jadi apapun apa yang kita inginkan, apa yang kita ini ada dalam sebuah produk atau jasa. Kualitas yang saya dapat sebagai penggantian dari apa yang dibayarkan gitu ya. Kemudian apa yang saya dapat sebagai ganti dari apa yang saya beri gitu ya. Nah, secara sederhana nilai pelanggan ini adalah sebagai berikut ya. Customer value atau CV ya sama dengan benefit per cost gitu ya. Ya, paham kan ya? Value sama dengan benefit per cost gitu ya. Gimana? Paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Kalau misalkan customer di benefit itu yang didapatkan benefit si customer-nya, Pak. Ya, benar. Dan customer cost itu adalah harga Biaya. jual dibeli Biaya. customer gitu. Biaya yang dikeluarkan oleh customer. Cost itu kan biaya ya? Atau korbanan. Ya. Jadi gini, misalnya Tasya terakhir beli apa? Atau yang baru-baru ini yang bikin Tasya beli apalah kemarin? Atau kapan lah terakhir? Beli tajil atau beli apa? Beli ini, Pak, kroket. Beli karoket. Berapa harganya? Ini 5.004. Di mana? Di dekat rumah. Beli karoketnya jalan kaki, naik sepeda, naik motor? Naik motor. Naik motor. Ini 5.000 naik motor ya. Terus apa manfaat yang didapatkan oleh Tasya? Berbuka dengan enak gitu, Pak. Perut happy. Perut happy. Perasaan gimana? Happy makan karoket. Iya, happy juga, Pak. Terus emang dari rumah tuh niat mau beli karoket gitu, keluar tuh? Iya, niat hanya ingin beli kroket. Hanya ingin beli karoket. Oke. Ya. Terus biaya yang dikeluarkannya 5.000. 4 ya. Kemudian naik motor keluarnya. Ya. Itu sebanding nggak dengan perasaan happy-nya Tasya pas makan karoket? Sebanding atau lebih tinggi? Kayaknya lebih. Ini kok ini mic-nya Tasya. Mic-nya nyala mati. Oh ya udah. Sorry, Gimana ya? Lebih happy. Kita lebih di luar dari dapatnya happy-nya lebih lebih worth it daripada apa yang effort yang keluarkan. Oh iya. Nah, berarti ya karoket itu ya itu ada mereknya nggak karoketnya? Atau emang pedagang nggak ada, langganan ya? Ya, itu kroket terbaik di kampung saya, Pak. Di mana? Ada di sini, Pak, ada rumah saya. Oh gitu ya. Jadi itu contohnya ya. Berarti value dari karoket itu kan yang jual karoket kan karoket langganan lah ya. Kita kasih nama karoket langganan ya. Jadi karoket langganan itu value-nya tinggi ya. Buat
customer seperti Tasya, ya. Kenapa saya bilang customer seperti Tasya? Ya customer kan beda-beda ya. Customer kan beda-beda. Nah, customer yang seperti Tasya itu, customer karaoke-nya itu value-nya tinggi karena apa? Karena benefit yang didapatkan oleh Tasya itu jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan atau korbanan yang dikeluarkan, gitu ya. Nah, gini yang value-nya tinggi. Jadi sebuah produk atau jasa dinilai customer value-nya tinggi itu ketika customer benefit-nya lebih tinggi daripada customer cost. Dan sebaliknya, kalau cost-nya lebih dirasakan lebih tinggi, contoh keluar pengen beli karoket, tapi habis, nggak kebagian ya. Adanya tuh bala-bala atau apa, gehu ya, yang sebenarnya nggak pengen-pengen amat gitu. Atau, oh oke lah karena nggak pengen karaoke, cari karaoke yang lain. Dapat tapi rasanya beda gitu ya. Nah itu kan, terus ada perasaan, eee, cost-nya lebih tinggi ya daripada benefit yang didapatkan gitu. Misalnya cost itu kan, biaya ya, biaya itu korbanan ya. Udah belajar akuntansi belum di semester 1? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Biaya itu artinya apa? Suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh Betul perusahaan. sekali, pengorbanan ya. Jadi pada intinya pengorbanan, korbanan. Jadi customer cost itu adalah korbanan dari customer. Apa yang dikorbankan? Waktu, tenaga, uang. Kalau naik motor bensin, pikiran, perasaan, korban perasaan. Itulah cost ya. Jadi cost itu tidak hanya moneter atau finansial saja biaya itu. Kalau di sini sudut pandangnya ya pikiran, tenaga, ya tadi yang saya sebutkan bensin, ya macam-macam ya itu. Seperti itu ya. Nah, customer delivered value ya. Ada total customer value, nilai total pelanggan, ada total customer cost ya. Total customer value itu serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang diserahkan sebuah organisasi. Manfaat itu produk, jasa, personel, citra, gitu ya. Total customer cost, biaya total pelanggan ya. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk dan jasa. Ya, biaya itu berupa uang, waktu, energi dan psikis maksudnya ya. Secara psikologi, energi, waktu dan uang. Customer delivered value ya. Ini ada product value, service value, personal value, image value itu digabungkan semua menjadi total customer value ya. Kemudian monetary cost ya, uang, time cost, waktu, energy cost, tenaga, energi dan fisik ya, psikis ya maksudnya. Fisik cost itu masuk ke total customer cost. Maka jika ini total customer value dan total customer cost digabungkan, maka akan menjadi customer delivered value. Ya. Seperti itu. Nah, kepuasan konsumen, kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Silakan baca siapa? Hani, ada Hani? Halo, Pak. Ada. Kepuasan pelanggan itu apa, Hani? Ini dibaca, Pak. Iya, dibaca. Silakan. Jadi kepuasan pelanggan itu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapannya. Ya, betul. Jadi artinya Lulu gimana nih maksudnya kira-kira? Lulu, ada Lulu? Makasih Hani ya. Lulu ada? Iya, Bapak. Sama. Lulu. Dulu sinyalnya, Pak. Oh iya. Avia Ingriani ST. Wes. Udah sarjana teknik nih. Avia, silakan Avia.
kayaknya itu Tania deh, Pak. Tania itu HP-nya ada masalah, terus lagi minjem Oh, device-nya temen. oh ya udah, nggak apa-apa. Terus siapa lagi? Diva, Oh iya Pak. ya Diva. Ini maksudnya kira-kira gimana nih kepuasan pelanggan nih kalau dari definisinya? Kayak ini sih Pak perbandingan apa ya? Setelah Gimana? dia pakai produk itu tuh perasaan yang dia alamin sama ekspektasinya itu bagaimana Pak? Jadi kayak gitu. Ya, kayak perbandingan antara ekspektasi dia dengan kayak kenyataan yang dia rasakan setelah dia pakai barangnya itu. Kalau menurut saya Pak. Boleh cerita Deva nih ya, misalnya pas beli apa kemarin yang punya pengalaman puas atau enggak ya? Ya terserah lah mau puas atau enggak. Ceritain yang misalnya baru beli apa, beli sepatu kah, beli handphone, beli baju, beli makan, atau beli apa? Silakan Deva Eh, cerita. mungkin headset ya Pak ya. Waktu itu saya beli headset Pak. Oh headset ya, oke. Gimana headset ceritanya? Belinya di mana headset? Di Tokopedia waktu itu saya beli. Tokopedia ya. Terus gimana ceritanya? Eh, waktu itu kan saya beli headset. Cuma ya budgetnya cuma cekak gitu Pak. Cuma ada 50.000 doang. Wah udah bagus Jadinya headset ya 50.000 mah tuh. kalau bagi saya sih kurang Pak. Oh kurang Cuma ya. kan ya saya nyari kualitasnya ya yang bagus lah. Saya cari review ketemu. Nah itu 50.000 itu karena saya kan cek toko officialnya ada Iya. diskon gitu Pak. Iya. Waktu itu jadi berapa ya kira-kira 40 nggak salah. Terus Iya. sama ongkir ya paling jadi 45. Oke. Habis itu saya pas sudah datang barangnya saya coba kan. Ya hasilnya ya emang bagus sih. Ya lumayan lah. Nah, perasaannya gimana nih? Setelah membandingkan kinerja produknya gimana? Headsetnya sesuai ekspektasi nggak? Lebih mungkin Pak. Oh lebih. Saya nggak Oh waktu itu jadi saya beli itu nggak naruh ekspektasi lebih sih ke produknya. Iya. karena cuma 45.000 gitu ya? Iya Pak. Terus dengan effort yang dikeluarkan, dengan biaya kos-kos yang dikeluarkan, korbanan, Mungkin lebih tinggi ya Pak daripada apa yang saya keluarin. nah tadi ya saya mendengar Deva itu bukan Deva, Diva ya. Iya Pak. Diva itu kan lihat review sana sini ya, di YouTube, Iya. ke website, mungkin ke forum ya. Itu butuh berapa lama tuh untuk sampai mengambil keputusan beli yang itu, beli headset yang itu? Ada waktu itu kayaknya 2 jam deh Pak. Oh 2 jam. Oh Iya. cukup cepat ya nge-review dan lain-lainnya ya. Dari mulai niat beli sampai belinya itu 2 jam gitu. Iya. Nah, berarti waktu yang dikeluarkan ya, waktu, tenaga, pikiran untuk lihat review sana, review sini, itu sekitar 2 jam ya, dengan mempertimbangkan budget dan juga ingin kualitas yang bagus, sampai akhirnya memutuskan beli di Tokopedia headset yang itu, kemudian nunggunya berapa hari ya, kemudian dapat. Dan perasaan dari Diva itu perasaannya happy ya, senang ya. Jadi, nah itulah yang disebut dengan kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan, ya benar ya. Jadi Diva itu sangat puas dengan kinerja produk gitu dari headsetnya, ya kan beyond expectation ya, di luar ekspektasi gitu, karena berpikir hanya 50.000 di diskon jadi 40.000 sama ongkir 45.000 gitu, nggak ngarepin yang tinggi, ternyata hasilnya luar biasa gitu ya. Nah itulah kepuasan pelanggan. Apakah penting nggak kepuasan pelanggan dalam berwirausaha? Penting nggak? Penting Pak. Kenapa penting, Muhammad? Siapa? Ikhwan? Siapa? Supaya konsumen bisa balik lagi ke kita Pak. Bisa balik lagi ke kita. Beli kembali produk kita. Beli kembali produk kita gitu ya. Dan profit itu ya, atau keuntungan itu didapatkan
melalui apa? Biasanya pemikirannya konvensional tuh atau yang biasa profit itu didapatkan dari apa? Dalam berbisnis ya, dalam berwirausaha. Misalnya ada yang jualan nggak di sini? Ada Pak. Tasya misalnya, Sari Tasya ya. Jualan apa? Saya jualan apa ya? Jualan album Pak. Album ini, album musik, album apa? Album Iya foto. Pak, betul album musik. Ah seriusan? Riz. Album musiknya Ya, album Pak. Album. Tapi Tasya bukan. penyanyi. Oh tidak Pak, enggak usah jualan Oh, yang orang. oh Cuma gitu. seller doang. Ya. Seller. Nah, jualan album misalnya album apa? Album kenangan gitu. Album gimana sih? Saya belum ngerti. Maksudnya album di Eh, kaset atau di Jewel case mungkin ya Pak, maksud Bapak. ya apa? Jewel case yang kayak banyak dijual di pinggir jalan gitu. Dulu. Kaset tip deck Ya. gitu. Apa namanya? Case Eh, apa? Jewel case Pak. Kalau yang saya jual itu album K-pop sih Pak. Oh, album K-pop. Album CD atau apa ya? Mau ditunjukin Pak? Boleh. Soalnya atau ada apanya gitu di online yang bisa saya lihat. Album foto. Bukan Pak, oh mau lihat Shopee saya aja Pak. Oh, boleh. Shopee-nya apa? 2K Glow, 2-nya pakai angka 2. Bentar. 2K Glow. Oh, angka 2. Angka 2 pakai ini adanya 2K Glow tapi pakai TWO. Oh iya kayaknya itu Pak, ya itu. Oh ya ini ada. Ini saya ya promoin ya sekalian. Oh, ini. Ya. Mungkin teman-teman udah pada bosan mungkin Pak promoin sama mereka. Oh, udah pada bosan ya? Ini saya Pak. Oh, iya. Ini ada ceruk pasarnya ya. Keren ya. Selain album apa juga ini apa merchandise atau khusus album nih? Ini merchandise Hachian. Ya, merchandise juga ada. Tapi saya nggak ada di stok sih Pak, sistemnya pre-order gitu. Oh, ini Jewel Universe itu apa? Kaset. Oh, CD Ya, ya. CD. Tapi bentukannya beda. Bentukannya kayak gimana? Kelihatan nggak? Hah? Mana? Kayak gini. Ini kan Jewel. Sama aja CD. Ya, kalau misalkan di Indo kan Apa? Di Indo kebanyakan apa? KFC. Oh. Iya. NCT. Oh, I see. Iya. Jadi, oh keren ya. Itu namanya apa buku? Apa? Nggak kedengeran. Oh iya. Oke. Keren ya. Saya baru kebuka ini ya. Ada ceruk pasar kayak gini ya, fan base. Jadi CD itu jewel case ya, istilahnya ya jewel case ya. Terus juga ada tadi yang album, jadi kayak collectible items gitu ya. Collectible items ya. Nggak ada suaranya. Masa sih Pak? Kalau tes? Ada tapi kecil banget. Oke. Iya. Oke. Sekarang udah ngerti.
Nah, itu Tasya, itu kalau misalnya saya tanya profit keuntungannya itu dari mana? Misalnya jual jewel case, Iya, dapat keuntungannya dari mana? ada suara saya Pak, nggak kecil kan? Ada. Oke, kalau misalkan profit itu ada dua. Yang pertama dari packing, karena setiap barang yang saya jual itu exclude sama packing. Jadi kalau misalkan ada customer mau bayar, mau check out barangnya, mereka itu harus kayak pay extra for ini, packing. Packing. Oke. Itu satu. Kalau misalkan yang utamanya sih di item itunya sendiri ya, kalau misalkan album berarti saya naikin harganya. Terus kalau photocard saya juga naikin harganya gitu, Pak. Oke, sip ya. Dan itu terima kasih Tasya sharingnya ya. Dan itu bagus sekali ya, jawabannya betul sekali. Tadi Tasya sudah bisa sudah bisa apa? Memetakan ya bahwa tadi pertanyaan saya profitnya dapat dari mana, sudah tentu dari penjualan, tapi Tasya bilang lebih lengkap dari revenue stream-nya ya. Aliran pendapatannya itu dari satu packaging atau packing, dua dari apa ya dari produknya ya, dari produk yang dijualnya ya. Nah itu. Nah betul sekali, bagus sekali, dan itu memang jawaban yang common seperti itu. Tapi dan di sudut pandang marketing, profit itu tidak didapat dari situ. Karena itu sebuah keniscayaan ya, tidak didapat dari kita menjual produk dan melebihkannya, pasti kan kita markup ya, pasti melebihkannya untuk keuntungannya kemudian kita jual. Tapi dari sudut pandang marketing itu adalah profit itu didapat dari kepuasan pelanggan. Ya. Kalau pelanggan, jadi fokusnya itu bukan pada how to make bukan maksudnya yang good product, oke, tapi fokusnya itu adalah pada bagaimana cara memuaskan pelanggan, memuaskan konsumen gitu. Seluruh programnya itu bagaimana cara membuat konsumen sehingga puas ya. Sehingga kalau sudah puas, profit yang akan kita dapatkan itu dari kepuasan tersebut, bisa dengan dia melakukan pembelian ulang, bisa dia mereferensikannya ke teman-teman, bisa dia membelinya buat digunakan oleh dia atau buat orang lain, dan itu efeknya jangka panjang gitu ya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang bisnis, ya memang betul dari profit itu adalah sama dengan HPP plus keuntungan ya, laba ya. Sama dengan profit itu sama dengan harga jual kurangi HPP ya. Kurangi harga pokok penjualan atau harga pokok produksi sama dengan profit. Nah, itu memang betul ya, tidak salah. Tapi dari marketing itu, dari sudut pandang marketing adalah profit itu didapatkan dari kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, pertimbangan untuk berorientasi pada kepuasan. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harga atau meningkatkan pelayanan. Namun akibatnya laba perusahaan dapat turun gitu ya. Perusahaan atau pengusaha, perusahaan itu kan satu organisasi usaha ya. Kemudian perusahaan mungkin dapat meningkatkan keuntungan bagi pelanggan dengan cara lain, misalnya memperbaiki produksinya atau menanam modal lebih banyak di R&D, Research and Development. Ya, kemudian banyak orang yang punya kepentingan dalam perusahaan, khususnya dana, termasuk karyawan, penyalur, pemasok, dan pemegang saham untuk menerapkan kepuasan pelanggan. Ya, seperti itu. Nah, ada dua cara dalam mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Satu, sistem keluhan dan saran ya. Jadi kalau ada yang ngeluh, misalnya di Shopee itu kan ada ulasan ya, ada review gitu ya. Itu betul-betul didengarkan dan dibalas, di reply dengan baik gitu ya. Dengan sopan gitu, dan pakai sistem keluhan dan saran. Kemudian survei kepuasan pelanggan dengan survei ya, survei membagikan kuesioner, kemudian nanti dikumpulkan kembali, kemudian datanya diolah.
pengukuran kepuasan pelanggan pada tingkat industri. Nah, ini pada tingkat industrinya ya. Kemudian ada manajemen proses bisnis ya. Dan sekarang kita masuk ke loyalitas pelanggan. Coba yang lain, Valia, coba Valia. Iya, Pak. Valia, loyalitas pelanggan itu apa ya? Menurut Griffin ini, Pak, Iya. loyalitas pelanggan adalah suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Iya, ya. Jadi suatu perilaku yang terima kasih Valia ya. Suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Nah, keuntungan pelanggan yang loyal kayak gitu. Selain kita tadi dari kepuasan ya, kalau pelanggannya sudah puas, dia akan mereferensikan kepada yang lain, dia akan mempromokan kepada yang lain, dia akan membuat secara apa ya, secara sukarela ya. Kalau pelanggan puas itu akan membuat testimoni atau positif word of mouth ya, word of mouth, positif word of mouth, pemasaran mulut ke mulut yang positif gitu ya. Dan itu kan promo gratis ya, maksudnya kalau kita sudah bisa menciptakan pelanggan yang puas, maka akan banyak mendatangkan pelanggan-pelanggan yang lainnya ya. Nah, keuntungan setelah puas itu ada loyalitas ya. Pelanggan yang loyal gitu. Pelanggan yang loyal itu adalah yang dia perilakunya itu melakukan pembelian yang rutin dan berdasarkan proses keputusan pembelian ya, tapi rutin belinya gitu. Itu perilaku yang loyal. Atau rutin membelinya atau rutin menggunakannya. Rutin membelinya atau rutin menggunakannya. Nah, Tasya beli karaoke tiap hari nggak? Not every day, but almost every day. Almost every day ya, hampir tiap hari ya. Oke, jadi Tasya itu loyal ke karaoke yang itu, loyal gitu ya. Nah, keuntungannya mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih mahal biasanya. Kemudian bukan biasanya lebih mahal ya. Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan dan lain-lain, mengurangi biaya turnover konsumen karena penggantian konsumen yang lebih sedikit, kemudian meningkatkan penjualan silang ya yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan ya. Kemudian komunikasi dari mulut ke mulut ya atau word of mouth yang lebih positif gitu. Dan asumsi bahwa konsumen yang loyal juga berarti mereka yang puas gitu ya. Ya, asumsinya mereka yang loyal adalah mereka yang puas. Kemudian mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian dan lain-lain seperti itu. Nah, karakteristik dari konsumen yang loyal itu seperti apa? Melakukan pembelian ulang-ulang secara teratur, repeat purchase gitu ya. Mengajak orang lain atau referrals gitu ya, menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing atau retention, membeli di luar lini produk jasa atau purchase across product lines gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa merefleksikan diri ya, bisa refleksi ke diri sendiri. Teman-teman loyal sama merek apa sih sebenarnya sekarang itu? Coba Silma, mana? Silma ada ya? Silma Rahmawati ada? Iya, Pak. Iya. Silma, kalau Keramas mereknya selalu sama nggak? Beli shampoo-nya selalu sama nggak buat Keramas? Sama, Pak. Selalu sama ya. Mereknya apa? Mereknya Dove. Tapi kadang kalau misalkan lagi ke warung yang dekat gak ada, jadi ganti merek gitu, Pak. Ganti merek. Mereknya apa? Lupa. Lupa. Pokoknya random aja ya. Iya. Oke. Oke, berarti Silma itu loyal pelanggan atau customer loyalnya dari Dove ya, Dove shampoo gitu ya. Iya, Nah, Pak. karena apa? Silma repeat purchase ya, melakukan pembelian ulang yang teratur gitu ya. Iya, Pak. Terus ngajak-ngajak orang lain nggak? Enggak. Nggak.
menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing nggak? Misalnya Silma pakai ini, enggak saya mah Dove Forever gitu misalnya. Enggak juga kan ya? Enggak, Ya, biasa aja. biasa aja ya. Berarti salah satu ininya. Nah, nanti ya terima kasih Silma ya. Ini biasanya cewek-cewek itu punya loyalitas terhadap produk-produk toiletries atau produk-produk kecantikan ya, skincare. Gitu ya. Nah, ini loyal juga ada tingkatannya. Ada suspek, prospek, ada disqualified prospek ya, ada first time customer, repeat customer, clients, and advocates gitu ya. Suspek itu adalah tingkatan yang bukan tingkatan ya, ini memang belum beli ya. Suspek itu adalah sasaran ya, jadi orang yang mungkin akan membeli barang jasa mungkin ya, jadi yang masih mungkin membeli. Kemudian prospek ada yang adalah orang yang memiliki kebutuhan ya, kebutuhan produk jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya, punya daya beli, jadi prospek itu ya. Dia memiliki kebutuhan akan sebuah produk, misalnya kita jualan kroket ya, jualan kroket nih, ada Silma sama Tasya nih, dua-duanya dua-duanya suspek dulu nih, apa ya, yang suspek misalnya Silma ya, karena berdaya beli tapi belum tentu mau gitu ya. Nah, kalau yang namanya prospek itu adalah Tasya nih ya, Sari Tasya itu sudah berdaya beli, sudah mau dan juga memiliki daya beli terhadap kroket gitu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, meskipun misalnya belum pernah melakukan pembelian ya, mereka telah mengetahui keberadaan perusahaan dan barang jasa yang ditawarkan ya. Misalnya iPhone ya, iPhone. Saya tahu gitu, saya ada iPhone 13 Pro Max gitu ya, dan saya entah suspek entah prospek ya, tapi mungkin saya prospek ya. Saya punya daya beli gitu ya. Enggak, saya suspek, saya punya daya beli tapi saya nggak butuh gitu ya. Nggak butuh itu gitu ya. Nggak butuh Pro Max tapi saya tahu ada Pro Max, terus nanti ada iPhone yang baru lagi gitu ya, tahu. Nah, disqualified prospect adalah ketika yang sudah diprospek itu ternyata nggak butuh, jadinya disqualified ya. Setelah nggak butuh terus disqualified, terus nah prospek yang butuh itu suspek prospek ya, prospek yang butuh itu jadilah first time customer ya, pelanggan pertama yang baru ya. Mereka adalah konsumen yang membeli untuk pertama kalinya ya, mereka masih menjadi konsumen baru, jadi the first time customer, nanti jadi repeat customer ya, repeat customer itu membeli kedua kalinya, kemudian jadi clients gitu ya. Jadi clients itu hubungan antara brand ya, antara produk dengan customer-nya itu memiliki hubungan yang kuat dan berlangsung lama ya, dan tidak terpengaruh oleh tarikan persaingan produk yang lain. Dan jadi advocates ya, advocates ini membeli seluruh barang yang ditawarkan dan yang dibutuhkan serta melakukan pembelian secara teratur. Sebagai tambahan, mereka mendorong teman-teman mereka yang lain agar membeli barang tersebut gitu ya. Ia membicarakan tentang barang tersebut dan melakukan aktivitas pemesanan untuk perusahaan dan membawa konsumen yang untuk perusahaan tersebut gitu ya. Jadi advocates ini adalah seperti evangelist atau jihaders ya, di mana ya advocates ya kan kayak lawyer gitu ya, advokat gitu ya. Jadi di mana yang sudah sangat-sangat loyal dengan sebuah brand atau sebuah produk, sampai-sampai selain dia memberikan positive word of mouth, mereferensikan produk kepada yang lain atau referrals, juga dia pun kalau ada yang mengganggu produk dia gitu ya, dia akan maju paling depan untuk membelanya. Misalnya ada misalnya tentang iPhone gitu ya. iPhone dia udah sangat sangat iPhone mania lah gitu ya. Dan misalnya ada yang biasa suka ceng-cengan gitu kan, suka silih kekeak gitu kan. Wah, iPhone mending Xiaomi, ini iPhone bisa gini nggak? iPhone bisa gini nggak? Xiaomi. Jadi nunjukin keunggulan-keunggulan itu. Itu kan akan merasa terganggu ya, dia sebagai advokatsnya dari iPhone gitu ya. Nah, itu dia akan membela, enggak iPhone, akan terus membela mati-matian iPhone gitu ya. Dan ya seperti itu contohnya ya.
Nah, penciptaan nilai menuju loyalitas itu nilai kepuasan, ketahanan, loyalitas. Kalau nilai pelanggannya itu naik, ya, tadi kan benefit per cost, ya, bagus, itu akan menciptakan kepuasan. Kalau kepuasannya bagus, itu akan menciptakan ketahanan, ya, ketahanan bisnis, ya, atau resilience. Kemudian loyalitas, kalau ketahanannya itu sudah bisa menciptakan ketahanan, itu akan menghasilkan loyalitas, ya, loyalitas konsumen. Kemudian loyalitas itu dicirikan dengan apa? Pembelian ulang, perekomendasian, juga peningkatan proporsi pembelanjaan. Itu membangkitkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perbandingan antara tampilan produk atau jasa yang dirasakan dengan harapan pelanggan. Cara meningkatkan kepuasan pelanggan, satu, sistem rantai nilai melalui value chain system, juga bisa value delivery system, dan juga customer relationship marketing. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, dari setelah kita melihat pelanggan tadi, ya, sekarang kita ke produk, ya. Produk. Nah, teman-teman itu cari apa nanti tugasnya, ya. Produk itu apa yang dimaksud dengan product life cycles, ya. Nah, ini adalah pengetahuan wajib umum dan harus hafal, ya. Product life cycles itu, ya, pertama dari product development, kemudian dari mulai fase introduction, growth, maturity, and decline, gitu, ya. Kemudian ini ada fase introduction itu, ini ini modal lah, ya. Ini loose-nya, ini loose investment, ini sales profit, ya. Loose dulu biasanya, kemudian nanti di fase growth itu agak naik, dan di sini kita memiliki profit yang gede. Kemudian by the time dia akan decline, gitu, ya. Nah, nanti akan lebih jelasnya itu nanti akan saya tuliskan di Google Classroom, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau gitu terima kasih banyak. Akan saya share ini lewat WA, video-video ini. Salam sehat selalu, ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, ya. Saya izin stop.